Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Bergerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabarnya anak-anak semua? Baik ya. Tetap semangat ya, walaupun sekarang cuaca mendung di awal tahun ini, tetap semangat, jaga kesehatan sekali lagi karena cuaca tidak menentu, tapi harus kalian tetap jaga kesehatan sehingga kalian tetap harus fit karena di awal pembelajaran tahun ini kita sudah masuk ke semester 2 ya, jadi kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk menyongsong pembelajaran di semester 2 ini agar prestasi belajar kalian meningkat dari semester gitu ya. Sebelumnya saya akan mengecek keadaan dulu seperti biasa, nanti yang saya panggil tolong bisa dicek kelengkapan dan kerapian pakaiannya. Pertama administrasi aningsih. Jadi yang masuk kalau boleh izin di atas ya. Sama yang sana siapa tadi? Ya, untuk pembelajaran ini ya nanti kalian bisa scan barcode dulu untuk masuk web pembelajaran. Tentang siapa artinya kalian bisa scan barcode-nya dulu untuk masuk ke web pembelajarannya. Ya nanti kita untuk pembelajaran ini kita akan melalui web LMS pembelajaran itu LMS-nya Mbak Sari untuk webnya. Nanti kita akan lewat pembelajaran dari web pembelajaran di link.sosialisasi.id. Kemudian untuk seperti biasa untuk awal pembelajaran ini kita akan terus terlebih dahulu. Surat yang akan kita baca adalah surat Al-Araf ayat 12 dan surat Al-Imran ayat 135 sesuai dengan pembahasan kali ini. Kelihatan ya? Ya. Sudah siap? Bisa perhatikan depan terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ada yang mau baca artinya? Ya. Ya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api sehingga dia engkau menciptakan dari tanah. Ya, betul sekali. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Untuk temanya yaitu menghindari alat mazmumah dan membiasakan alat mahmudah akan hidup nyaman dan berkah. Untuk tujuan pembelajarannya, adalah memahami manfaat menghindari penyakit hati. Tujuan pembelajarannya saat didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap tempa-tempa atau bodoh, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menampilkan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau bodoh, menemukan sikap kontrol diri dan berani. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang sifat mahmudah. Mahmudah itu apa? Sifat yang baik atau buruk? Baik. Kalau mahmudah, kalau mazmumah ya buruk, seperti itu. Kemudian tadi sebelum kita masuk pembahasan kita akan breaking terlebih dahulu untuk melatih konsentrasi kita dan mengembalikan konsentrasi kita ya. Jadi kelihatan? Ya. Kita ya. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina merana. Tapi sebelum kita pembelajaran kita akan membahas dulu berkaitan ini. Perhatikan teman semua. Apa yang kamu rasakan jika kamu marah? Yang berdebat. Kalau kita marah apa yang kita rasakan? Emosi, jengkel, apalagi bisa tidak mengontrol diri, kemudian tergesa-gesa, mungkin apalagi ngamuk. Ada yang serupa? Kemudian kalau yang kamu ketahui atau kita ketahui tentang berani dalam kebaikan, berani dalam kebaikan itu apa menurut
Berani? Ya, membela yang benar. Berani kalau kita tidak salah. Kemudian berani mengungkap kebenaran. Seperti itu. Jadi pada intinya kita akan mempelajari tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Yaitu nanti kita akan mempelajarinya dengan PJP atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Untuk penentuan pertanyaan dasar saya akan menerangkan sedikit tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Untuk temanya adalah menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Kelompok 1 yaitu kelompok yang gaya belajarnya auditori, kelompok 2 yaitu gaya belajarnya visual, dan kelompok 3 adalah kinestetik. Nanti untuk kelompok 1, nanti saya bagikan LKPD-nya. Nanti dari materi yang sudah saya sediakan nanti di bawah. Nanti kalian mendiskusikan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mudah, hidup nyaman dan berkah. Nanti 3 poinnya: sikap terima mental, menugas diri, dan berani dalam kehidupan sehari. Nanti hasilnya dituliskan di LKPD yang saya berikan. Untuk kelompok 2, nanti sudah saya sediakan video pembelajaran. Nanti kalian membuka video pembelajaran tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mudah, hidup nyaman dan berkah. Nanti menjawab apa yang dimaksud dengan sikap temperamental dan berikan penjelasannya, dimaksud dengan kontrol tidak penjelasannya, dan berani dalam kehidupan sehari dan penjelasannya. Untuk kelompok 3 yaitu nanti menyimak materi berkaitan dengan akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mudah. Nanti membuat peta konsep dengan 3 poin utama yaitu sikap mental, teknologi, dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti materinya sudah bisa kalian akses di yang tadi web kalian akses. Ini materinya untuk video pembelajarannya di sini ya. Kemudian setelah saya bagi untuk LKPD-nya, nanti untuk full project-nya saya bagi juga menjadi 3 sesuai dengan LKPD-nya, sesuai dengan project yang kalian kerjakan. Nanti kelompok 1 yang editorial yaitu pembuatan podcast akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Untuk kelompok 2 yang visual yaitu membuat infografis atau poster tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kelompok 3 yaitu drama singkat atau simulasi tentang penerapan akhlak mahmudah menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti pertama langkahnya buat rancangan kegiatan langkah-langkah pembelajaran terlebih dahulu. Nanti misalkan kalian buat tulis apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, poster apa yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian cara mendapatkan bahannya jalannya, nanti langkah pembelajarannya di situ. Kemudian dibagi tugasnya. Nanti tugasnya dibagi ke setiap anggota kelompok harus berperan dalam pembuatan proyek. Kemudian bisa memanfaatkan aplikasi seperti Canva, kemudian seperti apa namanya CapCut dan lain-lainnya. Dan bisa menggunakan gadget kalian. Kemudian hasil frame-nya dapat diupload di lembar kerja yang sudah saya sertakan di sini. Sampai siapa yang ditanyakan? Paham? Ya. Kalau paham bisa berkelompok dulu seperti pembagian yang kemarin. Bisa berkelompok dulu menjadi 3 kelompok. Dituliskan nama anggota kelompoknya dulu. Nanti untuk poin-poinnya ditulis di situ. Yang tadi untuk yang kelompok auditori berarti diskusi dulu berkaitan dengan tema yang tadi sesuai dengan web pembelajaran. Kemudian untuk hasil podcastnya ditentukan langkah pembelajaran dulu, kemudian rancangan pembelajarnya juga ditentukan. Satu untuk dramanya bisa temperamental atau godop, bisa sajaah ataupun bisa untuk kontrol diri, gitu ya. Itu bisa dirancang dulu pembagian kelompoknya dan lainnya. Apanya? Nanti pemerannya bisa 3 sampai 4 orang. Nanti ada naratornya yang penting untuk menjelaskan apa latarnya, suasananya dan lain-lain. Latar panggung itu suasananya, misalkan ya penata panggung itu misalkan misalkan ada di kantin, berarti kan ada mejanya, ada apanya, lagi duduk ya duduk gitu loh. Masa duduk juga ngambang gitu kan nggak bisa, berarti harus ada itu, kalau duduk ya duduk gitu loh. Nanti disiapkan di depan gitu. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan proyek kelompok yang berjudul podcast ala Islami. Kami mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul podcast ala Islami. Podcast ini tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menghindari akhlak mazmumah, kita tercela dan membiasakan akhlak kita memakai isi agar kehidupan menjadi lebih nyaman, damai, dan penuh berkah. Salam menangani rasa marah dan dendam.
di gesturnya juga diperhatikan. Jadi nggak hanya artikulasi suaranya udah bagus, tapi konsep keras, tapi nanti gestur dan mimik wajah juga diperhatikan. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk perhatikan. Jadi kita sekarang kesimpulan bersama setelah kita pembahasan tadi, setelah kalian semua mempresentasikan dari kelompok 1 tentang podcast sesuai bagian auditori, kelompok 2 visual, berkaitan poster, kelompok 3 tentang drama, saking kinestetik. Jadi kita simpulkan berkaitan dengan alat pemudah dan alat mazmumah yang kita pelajari. Mari kita simpulkan bersama apa yang kalian tahu tentang sikap temperamental. Temperamental itu ada sikap yang mudah marah, kemudian mudah tersinggung. Jadi dengan sikap temperamental atau water yang dimaksud adalah marah yang meluap-luap dan tidak terkontrol. Kita boleh marah nggak? Boleh. Jika itu benar. Misalkan ada suatu ketidakadilan, maka kita boleh marah. Atau misalkan saudara kita yang di Palestina sedang dijajah atau sedang mungkin dibunuh oleh Israel, kita boleh marah Pak? Ya, maka kita harus marah seperti itu. Dan kita refleksi sedikit tentang pembelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sifat temperamental dalam kehidupan sehari? Ada yang ingin berpendapat? Kalau kita biar tidak marah-marah itu apa yang kita lakukan? Wudu, istighfar, tadi wudu, benar apa lagi? Tidur, ya, tidur boleh, sholat, benar, betul. Jadi kalau kita mengurangi sifat marah, maka harus dilakukan adalah dengan menghindari sifat marah itu sendiri. Jika misalkan sudah marah, maka apa yang bisa mungkin tahun, wudu, diam, kemudian mengalihkan sesuatu yang positif ataupun yang lainnya, sehingga emosi itu bisa redam, kemudian kita bisa bertindak dengan akal sehat seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengkontrol diri sehari-hari? Bagaimana kita bisa menjaga diri agar kita tidak terjerumus dalam kejahatan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mengingat Allah. Apalagi? Ingat mati. Ingat mati boleh. Apalagi? Yang paling penting adalah dengan kita sekolah kita apa? Belajar. Kita mendalami ilmu. Dengan semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka kontrol diri kita semakin bagus. Karena dengan ilmu, maka ilmunya akan menjaga diri kita. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang buruk. Betul sekali. Kemudian terakhir, bagaimana kita melatih keberanian bertanggung jawab sesuai dengan nilai agama. Bagaimana kita bisa berani dan bertanggung jawab? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, percaya diri. Kemudian apa? Mencoba hal-hal yang baik atau mencoba hal yang baru. Kemudian tidak takut untuk mengambil tanggung jawab. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan yang formatif tentang pengetahuan. Jadi nanti kalian ada 5 soal uraian nanti bisa dikerjakan di LMS yang sudah disediakan. Jadi itu nanti kita dilakukan di pembelajaran yang minggu depan, ya. Kemudian tetap semangat ya di awal tahun pembelajaran tahun ini. Ya, selain ini adalah tahun baru di tahun 2025, maka kalian harus punya revolusi untuk perubahan. Karena sekali lagi orang yang hari ini ya lebih baik dari hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Ya, kalau orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Kalau hari ini kok lebih buruk daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang celaka. Bukan rugi lagi, tapi celaka. Ya, jadi hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Cukup ya? Ya, kalau cukup, mohon ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Duduk siap ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebih maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.